Saya ucapin selamat. Semoga Pak Oto bisa dapat jalan. Nah, yang ada kaitan dengan adalah Jessica Wongso sendiri dihukum mati tapi sama dia. Itu benar-benar ada itu barang. Minum racun, Vina diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016. Hukum Jessica ini pembunuhnya apa enggak? Nah, ini orang seperti Jessica itu mau menggunakan lie detector secanggih apapun tidak akan terdeteksi. Dituang dulu semuanya beres. Sudah semuanya ditunggu dulu sebentar. Ini Jessica pinter banget nih. Sampai ilmu kimia dia tahu. Kalau betul lagi, kenapa Pak Sambo dibawa-bawa? ucapan selamat dari Pak Edi Cacing buat Jessica Wongso. Tapi bertanya-tanya, katanya 20 tahun, kok 8 tahun udah bebas? Nah lo, gimana nih Pak Edi? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih kembali lagi. Dan sekarang akan membahas tentang Jessica Wongso. Wongso yang sudah bebas. Nah, jadi kalau kalian yang tahu dulu itu, waktu ini Ice Code keluar, Let's Go adalah salah satu konten kreator. Ini konten kreator sok banget. YouTuber ya, yang ikut membahas tentang berita Jessica Wongso pada saat tersebut. Dan tagline-nya Let's Go adalah, Pak Edi Cacing, senggol dong. Edi Cacing nih bos, senggol dong. Karena ayahnya Mirna kan Pak Edi namanya, tapi julukannya Pak Edi Cacing gitu. Kalau kalian udah ikutin Let's Go lama ya. Nah tapi hari ini Let's Go memang belum bahas Vina dulu. Kemarin juga rehat beberapa hari kan, karena 17 Agustus lah kita merdeka ini. Nah jadi dibarengin dengan 17 Agustus kemerdekaan, merdeka juga hidupnya Jessica Wongso sekarang. Namun guys, ada beberapa hal yang menarik bahwa kebebasan Jessica Wongso ini bertanya-tanya nih bagi semua orang, termasuk Let's Go ya. Tiba-tiba bebas gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi adanya hujatan membuat Jessica Wongso ini bebas gitu. Bahkan Pak Edi Cacing itu bahkan mungkin bertanya-tanya ya. Katanya 20 tahun, kok 8 tahun bebas ini polisi gimana nih? Nah, jadi kita lihat dulu statementnya Pak Edi Cacing dulu waktu dia mengatakan tidak ada jalan lain bagi Jessica Wongso kecuali mengaku dan tidak akan bebas selama 20 tahun. Dia bilang gitu guys. Saya ucapin selamat. Semoga Pak Oto bisa dapat jalan ya ke PK. Tapi saya rasa sih udah nggak ada jalan karena itu sudah inkrah. Nah, dulu dia bilang saya ucapin selamat ya buat Jessica Wongso ya. Tapi semoga Pak Oto bisa mendapatkan jalan. Tapi saya rasa udah nggak ada jalan. Apa karena dia sedang menutup jalan? Tapi ternyata Tuhan memberikan jalan yang lebih besar Pak Edi Cacing. 8 tahun Jessica tiba-tiba bebas. Nah, itu jalan Tuhan Pak Edi Cacing. Tidak boleh mendahului Tuhan. Pembawa kopi, pembuat kopi itu semuanya udah nggak ada kaitannya sama Mirna. Yang ada kaitannya sama Mirna adalah Jessica Wongso sendiri. Sendiri. Jadi siapa lagi? Apalagi dengan data-data yang lain-lain nih, yang berentet nih, ya. Cuma kita nggak berani keluar, tetap itu dihukum mati tapi sama dia kan killer itu. Jadi waktu itu Pak Tito karena itu baik, dia Kapolri, udah jangan. Kalau kita udah janji sama Australia tidak dihukum mati ya jangan. Krisna Mukti juga setuju, jadi akhirnya kita simpen dulu. Nah ini kan udah inkrah 20 tahun, ya saya buka lah itu benar-benar ada itu barang. Dan ada buntutnya, rinciannya. Nah guys, jadi sempat Pak Edi Cacing ini mengatakan bahwa dia benar-benar ada itu barangnya. Karena dia udah inkrah 20 tahun ya hukuman Jessica ya. Namun sekarang 8 tahun Jessica bebas. Nah pertanyaan Let's Go, apakah sekarang Pak Edi Cacing yang akan melawan Jessica guys? Karena Jessica inkrahnya 20 tahun. Dan Pak Edi itu bilang dia punya barangnya. Bahkan dia pun didukung oleh kemarin Pak Tito, Pak Krisnamurti, Pak Sambo. Wah, bermasalah. Semua itu. Dia punya barangnya. Dia cerita karena dia udah 20 tahun dijatuhi hukuman, ya udah saya buka lah. Saya tuh punya barangnya. Rentetan bukti-buktinya itu ada. Sebenarnya Jessica ini saya harusnya dihukum metong nih, metong. Tapi karena Pak Tito kasihan, tidak usah dihukum metong. Dihukum 20 tahun aja. Nah, jadi setelah bebasnya Jessica, apakah dia akan membalas dendam? Pak Oto ini juga curiga bahwa kasus Jessica ini ada hubungannya dengan kasus Vina guys. Coba denger ya. Kasus ini Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya adalah cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Kasus Sambo semua diotopsi. Vina diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016. Itu sebenarnya Jessica ini keluar kenapa? Terus terang saya nggak ngerti mana detailnya. Nyata-nyata dia berkelakuan baik. Nggak ada yang dari antara kita mengajukan
surat. Itu juga tadi mau udah dibapas. Saya tanya, kenapa? Karena saya sendiri juga shock juga ya. Nah, jadi Otto juga shock dia. Kenapa Jessica ini bisa bebas gitu? Tapi kabar-kabarnya sih karena dia berkelakuan baik gitu. Kasus Jessica ini juga sama-sama di tahun 2016 gitu. Pertanyaannya kan dia bebas bersyarat. Berarti kan teori let's go ya. Ini jangan-jangan nih ladusing-ladusing ini gitu. Karena kita di kasus Vina itu kan getol banget ya. Contoh, di kasus Vina itu ternyata yang kita dapetin bahwa ada penganiayaan gitu. Terus ada salah tangkap. Jadi pokoknya banyak kebobrokan oknum ladusing yang kita bongkar kan. Netizen bongkar. Kalian dan Let's Go juga bongkar ya. Tapi Let's Go berpikir bahwa jangan-jangan memang Jessica ini dikasih bebas bersyarat. Itu supaya pengalihan isu untuk kasus Vina nanti. Nah, 7 orang pelaku itu kan, 7 orang terpidana itu kan, itu pengalihan isu yang pertama. Terus yang kedua adalah takutnya Jessica Wongso ini dibongkar-bongkar lagi. Atau enggak, kasusnya Vina itu dibongkar-bongkar lebih dalam lagi. Karena kita bongkar dari kasus Vina aja, siapa yang udah ladusing-ladusing yang ternyata melanggar banyak hal ya. Dari salah tangkap, saksi berbohong. Nah, habis itu kemarin Humas Polri, Pak Andi, itu juga bilang Peggy Otto kondangan adalah barang bukti pelaku dan ijazah. Nah, itu kan banyak kebobrokan yang bisa kita bongkar kan. Jadi, Let's Go rasa ini takutnya ada oknum ladusing dan daripada kita dibongkar mulu, ketahuan mulu, oknum-oknum kita semakin sedikit gitu. Lebih baik kita bebaskan saja Jessica Wongso gitu. Nanti setelah bebasnya Jessica Wongso kan netizen happy nih. Baru kita bisa membebaskan 7 terpidana lain karena citra kita jadi lebih bagus gitu. Terus aku rasa seperti itu. Apa kalian seperti punya pemikiran yang sama? Nah, tapi shock juga ya dari 20 tahun. Kalau memang Jessica pembunuhnya, kita kan memang nggak percaya itu ya. Jadi 20 tahun tapi dibebasin 8,5 tahun. Nah, jadi memang secara hukum Jessica ini pembunuhnya apa enggak? Nah, ini pertanyaan Let's Go ya. Kalau bukan dia pembunuhnya, terus pembunuh aslinya siapa? Nah, itu pertanyaan kedua kita ya. Jadi ini pesan buat Mbak Jessica. Mbak Jessica, sekarang nongkrong jangan sembarangan Mbak Jessica. Jangan ke coffee shop atau kemana-mana. Nah, takutnya tiba-tiba kopinya dicampur gula. Biar diabetes gitu. Sama ada bapak-bapak yang hobi mancing, ya, pakai cacing gitu. Ya itu ya. Wah, jangan makan sembarangan, jangan minum kopi sembarangan ya Mbak Jessica ya. Nih kalau udah bebas ya, hati-hati aja. Apakah ini juga andil dari Pak Prabowo? Nah, ini juga pertanyaan kita ya. Tapi pasti banyak yang berpikir, jadi sebenarnya yang salah ini siapa? Nah, yang salah, kita ingat bahwa Jessica Wongso kan juga dibilang seperti Peggy Kulba dan Saka Tatal ya, dimana dia tuh bisa lolos dari lie detector. Bahkan Profesor Edi, kalian ingat kan Profesor Edi yang kacamatanya bulat kotak itu? Yang nggak nyambung sama kayak kelakuannya itu loh. Yang ngomentarin Jessica ternyata tiba-tiba dia ada kasus gratifikasi korupsi. Jadi salah satunya ya, kita ingetin lagi ya. Beliau itu yang bilang ke saya, orang seperti Jessica itu mau menggunakan lie detector secanggih apapun tidak akan terdeteksi. Nah, itu Pak Edi ya. Sama namanya kayak Pak Edi Cacing. Prof Edi dia, Prof Edi gitu. Dia yang bilang Jessica itu sangat pintar berbohong, manipulasi nomor 1. Gokil. Nah, kenapa saya katakan itu setelah dari Jessica baru itu beracun? Karena dituang dulu semuanya beres. Sudah semuanya ditunggu dulu sebentar. Ini Jessica pintar banget nih, sampai ilmu kimia dia tahu kalau perlu. Baru ditaruh tuh cyanida, jedet gitu. Warnanya jadi kuning, kunyit. Itu yang terjadi. Sesudah di tangan dia berubah jadi ada cyanidanya, diaminkan oleh Hani, baru diminum Mirna itu. Nah, itu dia dulu keyakinan dari Pak Edi Salihin alias Pak Edi Cacing, senggol dong. Jadi Pak Edi Cacing bilang memang ini kepintaran Jessica ya, di mana dia menaruh cyanida di minumannya Mirna gitu. Dan tangannya pun kena cyanida ya. Jadi Pak Edi Cacing ini waktu menjelaskan bagaimana Jessica membunuh itu sangat detail sekali, bahkan melebihi Jessica-nya sendiri. Hebat sekali dia ya. Dan bahkan dia juga punya barang bukti yang dimana barang bukti Jessica juga tidak punya. Itu juga kehebatan dari Pak Edi Cacing di masa itu. Nah, jadi sekarang sudah bebas dan seperti mau netizen bebas, tapi menurut Let's Go juga masih ada kejanggalan ya. Kejanggalannya bebasnya karena apa ini? Perbuatan baik gitu katanya. Sebaik apa Jessica sampai 8 tahun dari 20 tahun itu bebaskan? Sebenarnya kan Let's Go nggak terima dengan alasan dia dibebasin karena kelakuan baik. Let's Go lebih terima dia tuh dibebaskan atas dasar ternyata memang bukan dia pelakunya. Nah, jadi kalau dia dibebaskan selama 8 tahun, berarti kan dia tetap pelakunya, cuman dikasih bebas bersyarat karena dia baik gitu doang.
Tapi kan intinya dia tetap pelakunya. Tidak memungkiri kan. Nah, Let's Go masih berpikir harusnya sih dia dibebaskan karena memang bukan dia pelakunya. Dan pelaku aslinya harus ditangkap. Nah, apakah Mirna bundir? Nah, kita juga nggak tahu ya kan. Kayak kasus Vina Eki, kita cari, pelakunya siapa? Ternyata goib. Cari, ternyata anaknya pemakai dan mabuk-mabukan harian. Nah, cari, Vina diperkaos, ternyata dibonceng orang mabok. Nah, itu kan shock, Marco shock. Dan dibongkar sama saksi-saksi baru. Nah, Let's Go yakin kalau ini kita bongkar lagi nih kasus Jessica, akan ada saksi-saksi baru yang muncul lagi yang membela Jessica, menetapkan Jessica memang tidak bersalah. Nah, itu deh guys, gimana menurut kalian tentang video singkat kali ini? Maaf banget kemarin beberapa hari Let's Go tidak update karena ya hari kemerdekaan. Karena Let's Go juga harus ikut mempersiapkan lomba-lomba bulu tangkis melawan Pak Ibtu Rudiana di cabang bulu tangkis Olimpiade bersama Oknum Ladusing. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah memberikan supportnya buat Let's Go, terutama Mbak Sri Wahyu 8161. As always, the beautiful, the beauty of the world. Sri Wahyu 8161, beauty of the beauty. Nah, terima kasih Mbak Sri Wahyu 8161. Dan Faris Nurdin, polisi masih bisa lolos dengan menyalahkan jaksa dan hakim. Episode berikutnya polisi versus pengadilan 2016. Ini ngomongin kasus Vina ya. Tapi benar juga ya, ada apa dengan polisi di tahun 2016 ya? Nah, apakah karena Pak Sambo sudah ketangkep? Lalu, ya teman-temannya Pak Edi Cacing ya, yang kemarin berkuasa itu sudah menurun kuasanya gitu. Dan netizen sekarang, the power of netizen itu memang benar-benar ada powernya. Kita bisa membongkar, bahkan kerjaan kita sekarang bongkar-bongkarin Oknum Ladusing loh. Sampai Oknum Ladusing ketakutan loh. Nah. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kasih support tips lebih ya. Kalau kalian suka sama video Let's Go buat, kalau mau kasih tips lebih itu lewat link di bawah ya guys ya. Itu mulai dari Rp2.000 aja kalian bisa beri salam-salam dan berkomentar yang akan Let's Go bacakan. Atau dari super thanks aja. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah sangat mensupport Let's Go. Dan gimana tentang kasus kali ini? Apakah kalian happy dengan keluarnya Jessica? Coba komen aja. Dan bagaimana tentang tanggapan kalian ketika kalian menjadi seperti Pak Edi Salihin atau Edi Cacing, yang dimana ayah korban ya, ayah Mirna gitu, melihat Jessica yang 8 tahun bebas. Apakah kalian akan legowo aja menerima kenyataan, atau kalian akan bersiap dengan strategi baru untuk menjebloskan dia lebih lama lagi? Thank you banget yang nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya, bye!